Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita sampai akhir dari penghidupan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan dengan berbagai macam ujian, baik berupa harta, benda, tahta, wanita, kesenangan, kesulitan hidup, cobaan, ujian, semuanya merupakan bahagian dari liku-liku, duri-duri, atau juga bunga-bunga yang kadang membuat kita lalai menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini dulu datang dari Allah dan pasti akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itulah sudah setahun lebih, sebentar lagi 2 Ramadan, kita ditimpa musibah yang bernama, manusia menyebutnya dengan corona. Virus corona ini virus yang gaib, yang tak bisa dilihat oleh mata kepala kita, yang memiliki hikmah bahwa sesungguhnya manusia itu sudah banyak yang tidak percaya kepada yang gaib, sudah banyak yang lupa akan kekuasaan Allah, sehingga disuruh berpikir, merenung. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, sadarilah bahwa hanya satu macam virus saja itu sudah bisa menggemparkan dunia. Bagaimana kalau Allah turunkan 2 virus, 3 virus yang lebih ganas dari corona? Begitulah kira-kira lagi nanti Allah akan mematikan seluruh manusia dalam sesaat. Maka sesungguhnya orang-orang beriman, mata hatinya akan melihat segala kejadian di alam ini, di baliknya itu ada Allah. Tidak ada satu kekuatan, satu kekuasaan, satu makhluk yang bisa bertindak tanpa izin Allah. Hatta sehingga iblis yang mungkin dalam pandangan orang sangat kuat pun kalau mau melakukan sesuatu minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, bima aghwaytani, sebab engkau sesatkan aku, panjangkanlah umurku sampai kiamat. Baik, kalau itu pilihanmu. Sesudah mendapat izin dari Allah, baru bisa dia hidup lama, kekal sampai hari kiamat, panjang umurnya. Semua makhluk ini bergantung kepada Allah. Maka sesungguhnya orang-orang beriman itu
akan selalu mengarahkan hatinya untuk melihat kuasa Allah di muka bumi ini. Akan selalu mengasah hatinya agar bisa mencintai Allah, sehingga dia bisa bergantung dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, atau dalam kondisi senang. Sesudah kesulitan ini pasti ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Nabi mengumpamakan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada manusia orang beriman ini seperti seorang tukang emas menguji emas. Emas itu dibakar. Apakah emas itu hitam atau emas itu emas murni, tidak mempan dengan pembakaran. Maka dengan pembakaran itu terbuktilah mana orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kepada Allah, yang memang hidup matinya untuk agama Allah, untuk membesarkan Allah dan agamanya. Dan mana orang-orang yang berbuat hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, hanya untuk berjuang dalam pikirannya hanya sejengkal perut. Ya, Ma'asyiral muslimin, Imam Ali pernah mengatakan, orang yang himmahnya, cita-cita hidupnya hanya berjuang untuk sejengkal perut, maka dia tidak akan pernah bisa lebih mulia dari apa yang dikeluarkan perutnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang panjang, sebenarnya isyarat corona yang disebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam halau hawa panas ini telah diisyaratkan oleh hadis. Dalam sebuah hadis disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, apabila kekuasaan dianggap keuntungan, apabila kita di Indonesia, di dunia ini rebutan kekuasaan, siapa mendapatkan kekuasaan dialah yang beruntung. Ya, di zaman Nabi dan sahabat kekuasaan itu adalah amanah. Orang takut berkuasa sehingga Nabi mengatakan jangan beri kekuasaan kepada orang yang meminta-minta kekuasaan, karena dikhawatirkan dia tidak amanah, tidak dibantu oleh Allah. Nah, tapi zaman sekarang sudah berbalik. Apabila kekuasaan dianggap keuntungan, amanat, jabatan, harta dianggap ghanimah. Kalau dia menang pemilu, dianggap dia hebat, dianggap dia telah mendapatkan penguasai dunia. Ya. Membayar zakat dianggap merugikan. Belajar bukan untuk agama Allah. Banyak orang belajar agama maupun belajar ilmu umum, tujuannya apa? Supaya kaya. Ya, masing-masing tujuannya supaya kaya. Maka pendidikan yang laris itu, yang laris manis itu, kebanyakan pendidikan yang kalau setelah itu langsung kita kerja, langsung dapat duit, langsung berharta. Karena tujuan pendidikan apa? Supaya dapat duit. Tujuannya bukan belajar agama, bukan untuk agama Allah, tapi meraih untuk dunia. Suami tunduk pada istrinya, durhaka terhadap ibu, taat kepada temannya walaupun temannya menyimpang, dia enggak peduli. Ya, walaupun bosnya, temannya menyimpang karena dia di kubu itu, dia tidak perlu, dia dukung saja. Benci kepada ayah, bersuara keras menjerit-jerit di masjid, orang azan, orang iqamah, baca Quran keras-keras, azan keras-keras, tapi hatinya tidak punya rasa rindu kepada Allah. Ya, hanya berteriak-teriak saja. Orang fasik menjadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang banyak melakukan dosa besar. Ada yang suka berdusta, berbohong besar, ada yang suka minum khamar, narkoba, ada yang suka berjudi, ada yang suka berzina. Orang-orang seperti ini yang diangkat jadi pemimpin. Pemimpin diangkat dari golongan yang rendah akhlaknya. Orang yang dihormati karena takut kepada kejahatannya. Orang takut karena dia preman, karena dia punya tangan besi, punya kekuasaan. Takut orang. Bukan takut karena dia orang baik, bukan takut karena dia menegakkan keadilan. Umar radhiyallahu anhu ditakuti karena dia adil. Abu Bakar pun ditakuti karena dia adil. Ketika dia diangkat jadi khalifah, pemimpin negara, apa dikatakan Abu Bakar? Hei kaum muslimin, siapapun di antara kamu, ya, siapapun di antara kamu sama saja di hadapanku. Mau kamu punya harta, mau kamu orang kaya, mau pejabat, mau fakir miskin, di hadapanku sama saja. Ya, aku tidak akan beda-bedakan kalian. Ya. Umar juga begitu diangkat. Maka ketika Amr bin As melakukan kesalahan mengeksekusi tanah orang Yahudi untuk pembangunan masjid dengan cara paksa, seorang Yahudi lapor kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya mengasih sebuah catatan.
tulang yang digores dengan pedang dibawa ke depan Amr bin As. Tatkala tulang itu dihadapkan kepada Amr bin As oleh sang Yahudi yang melapor, maka Amr bin As menggeletar, hanya melihat tulang. Kenapa? Karena di dalam isyarat itu, di dalam goresan pedang di tulang itu mengatakan, ada isyarat, ada bahasa. Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang gubernur lalu kamu bertindak zalim sesuka hati. Jangan walaupun orang-orang yang pendudukmu adalah orang Yahudi lalu kamu mengambil hartanya dengan cara zalim. Kalau kamu zalim, tidak mau kembali kepada jalan benar, kupenggal lehermu. Nah, digaris, ya, horizontal. Tapi kalau kamu lurus, berlaku luruslah, digaris. Garis yang vertikal, berlaku luruslah engkau, garis vertikal. Kalau enggak, kupenggal lehermu. Itulah isyarat yang ada di pedang itu. Ma'syiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dilanjutkan, orang-orang para biduan, musik, hiburan, maksiat banyak digemari. Masyarakat sudah makin suka dugem. Minuman keras, narkoba meluas. Ya, kalau kita lihat sudah berpuluh-puluhan ton, sudah ribuan ton. Kalau saya tidak salah 2016, 2017, 2020, 2021 kemarin itu ada sekitar 1 juta ton narkoba masuk lewat Tanjung Balai ke Indonesia. Dari mana? Dari Tionghoa. Ya, ribuan, makin banyak narkoba, makin ribuan. Kalau sudah ini terjadi, kemudian yang ke-15, umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama, ini tolong dihentikan. Di antara umat Islam ini ada yang suka berkelahi, maka muncullah polarisasi. Itu pengikut kadal gurun. Nah, kita khawatir istilah kadal gurun ini mengenai Nabi dan sahabat, karena Nabi dan sahabat yang di Makkah, Madinah. Ya, ini dihentikan. Tidak boleh saling caci maki. Boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh saling caci maki. Silahkan lakukan apa yang kita yakini masing-masing dari fur'iyah agama ini. Tapi tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling serang, tidak boleh saling mencaci maki. Ma'asyiral muslimin. Nah, apabila kaum muslimin sudah mulai mencela generasi awal, orang-orang yang mengikuti Nabi dan sahabat pun dicela dengan istilah kadrun, pengikut kadal gurun, seolah-olah Nabi dan sahabat itu disebut adalah kadal gurun. Ini penghinaan. Dan ini tidak boleh disebut. Ya, harus kita hentikan. Apakah itu istilah yang kita kenal dengan kampret, istilah yang kita dengan cebong, ini dihentikan. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mencaci umat Islam ini. Karena ini menurunkan bala bencana. Nah, apabila sudah ini terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, flu panas. Dulu ada flu burung, sekarang ada hawa panas yang namanya corona. Walaupun ada orang mengatakan corona ini adalah hasil laboratorium penelitian manusia yang bocor. Ya, yang membuat itu terjadi bocor itu Allah Ta'ala. Ya, yang mengizinkan itu berlaku Allah Ta'ala. Akibat apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan muka bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Allah hanya menyaksikan, melihat, menguji kita. Siapa yang istiqomah dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, taat kepada Allah. Siapa yang tidak istiqomah. Siapa yang emas ketika dibakar ternyata emas murni. Siapa yang hitam karena ragu-ragu kepada Allah. Mudzabzabina dzabaina dzalik, kalau dia susah dia tidak mau dengan agama, kalau dia tidak susah baru dia mau dengan agama itu disamakan dengan dunia. Tidak bisa begitu. Susah senang harus taat. Itulah orang yang benar imannya. Dan siapa orang-orang yang ketika dibakar dia hangus? Itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Semua kita akan diuji, dan semua kehidupan ini hakikatnya adalah ujian sampai kita berjumpa bertemu kepada Allah. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita mau? Tergantung apa yang kita niatkan. Apabila kita beramal soleh, ada orang beramal soleh ingin mendapatkan surga, silakan. Ada orang yang beramal soleh sebenarnya yang diinginkannya bisa dekat, bisa memandang wajah Allah, bisa bersama dengan Allah. Nah, inilah orang-orang yang sangat tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin, dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan kita ke semua, mari kita istiqomah. Di dalam musibah corona ini yang harus kita perbanyak adalah istighfar. Cela mencela dihentikan, biar musibah ini segera berhenti.
Ya, caci mencaci, cebong, kampret itu dihentikan. Itu tidak boleh. Sesama umat beriman tidak boleh saling mencela. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan mengotori hati. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Abu Bakar menafsirkan terjadi kerusakan hati di lautan. Lautan itu hati. Kalau sudah hati rusak, maka bar daratan akan hancur. Kalau sudah kedalaman hati rohani kita rusak, kasar, kotor, maka fisik kita, amal soleh kita akan menjahat. Ya. Apabila kita sudah saling jahat mencela, maka terjadilah tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh, dan itu harus dihentikan. Dan kita harus banyak bersalawat, dan tentunya kita harus banyak beristighfar, mohon ampun, karena tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali istighfar. Dan apabila dosa telah terhapuskan, maka akan kembalilah ayat yang dikatakan Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk negeri ini, penduduk satu kaum beriman bertakwa kepada Allah, maka kami bukakan berkah pintu langit, pintu berkah dari pintu langit, dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi. Orang beriman yang benar tauhidnya, dia tidak akan takut sumber daya alam ini akan habis. Karena apabila sumber daya alam habis, Allah akan datangkan lagi sumber daya sorga dikonversi ke dunia. Tahukah kita ketika Nabi Isa memohon kepada Allah, anzil ma'idatan minas sama, wahai Allah turunkanlah hidangan dari langit. Allah turunkan hidangan dari sorga, dinyatakan di bumi ini. Allah kuasa untuk melakukan itu. Maka yang dimaksud dengan berkah dari langit, turun hujan, dan rezeki-rezeki lagi yang akan diturunkan, ya, rezeki yang ada di sorga akan dikonversi ke alam dunia, disemakin banyakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli. Coba bayangkan, ikan di laut tidak habis. Sudah berapa ribu tahun bumi ini, sudah berapa banyak miliar orang yang memakan ikan setiap hari. Tetapi kenapa ikan di laut nggak pernah habis? Siapa yang bisa menternaknya? Amerika kah? Cina kah? Jepang kah? Siapa yang mampu menternak ikan di laut? Tidak ada. Tapi itu disiapkan Allah buat manusia. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Tugas kita hanya berusaha, bertakwa, beriman, mentaati Allah di muka bumi ini. Bekerja mencari nafkah yang halal. Tugas kita adalah memperbaiki, bukan membuat kerusakan di muka bumi. Apabila kita mampu melakukannya, maka insya Allah kemakmuran, keberkahan dari langit dan dari bumi akan ditampilkan Allah di hadapan kita. Tapi apabila kita tetap zalim, apabila pemerintah juga tidak memperhatikan agama Allah ini, selalu berbenturan dengan ulama, dan ulama juga selalu tidak istiqomah menjual agama, maka akan terjadilah keburukan-keburukan di negeri ini. Maka kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri ini dan memberikan kita pemimpin adil, ulama yang istiqomah, dan hamba-hambanya kita orang beriman yang kayanya menjadi orang yang soleh, yang dermawan, dan orang-orang yang kurang beruntung dalam hal dunia, dalam hal harta, menjadi orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak putus asa melakukan kejahatan seperti menjual narkoba, jual diri dan sebagainya untuk mencari penghidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan rahmanir rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah ilahana fil awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal ardi an tazula wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana aliman ghafura. Sesungguhnya Allah lah yang menahan bumi itu dan langit ini tidak hancur binasa dan hilang dari tempatnya, ditahannya agar kita bisa hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Sekiranya pun dihancurkan, dihilangkan Allah, diminasakan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membantahnya, karena Dia Maha Halim dan lagi Maha Pengampun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma pilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka imaman adila wa nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil, keimanan yang sempurna, yakin yang benar, wa waladan shaliha, anak-anak yang soleh, wa zaujatan shaliha, istri yang solehah ya Allah, wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi Rahman. Warzuqna qalban khashi'a, berikan kami hati yang khusyuk, lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir, wa rizqa wasi'an katsiran halalan tayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala musyaqqatin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jika tiba masanya kami kembali kepadamu, ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Pada saat hati kami ingat kepadamu, pada saat hati kami menghadapmu, pada saat hati kami mencintai dan merindui untuk berjumpa kepadamu. Izinkan kami kelak ya Allah, nas'aluka lazzati ila nazri wajhikal karim. Berikan kami keizinan ya Allah, memandang wajahmu yang maha mulia di akhirat kelak ya Allah. Jangan kau hijab kami Allah sebagaimana orang-orang kafir yang kau hijab ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.